Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alfarezi. Saya dari kelas T4I dengan NIM 233140707111073. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang autentikasi dan akses kontrol dalam pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel Breeze. Nah, autentikasi sendiri itu adalah proses untuk memastikan bahwa seorang pengguna adalah benar-benar dirinya. Biasanya dilakukan dengan kombinasi username atau email dan password. Nah, alur kerja autentikasi sendiri itu pertama-tama, jadi user mengisi form login. Nah, nanti email dan passwordnya dikirimkan ke server. Lalu server menerima dan mengecek email dan password yang user kirimkan di form login. Lalu server mencari user di database berdasarkan emailnya. Nah, password yang dimasukkan dicocokkan dengan hash yang disimpan di database menggunakan hash check di Laravel. Nah, jika cocok atau login sama dengan sukses, server itu akan membuat session atau memberikan token autentikasi. Nah, user baru dianggap authenticate lalu bisa masuk ke dalam websitenya setelah user mengisi form login dan berhasil. Nah, selanjutnya akses kontrol. Akses kontrol sendiri itu adalah pembatasan terhadap fitur, halaman, atau data dalam aplikasi berdasarkan siapa user dan apa perannya. Jadi ketika user sudah melakukan autentikasi, maka di dalam website itu ada namanya pembatasan terhadap fitur atau halaman ataupun data. Jadi nanti ketika user login dan sudah berhasil, user itu mempunyai role masing-masing yang sudah ditentukan. Misalnya ada role user biasa atau pengunjung atau guest, lalu ada role sebagai admin. Nah, misalnya ketika sudah dibagi menjadi dua, role sebagai guest dan role sebagai admin, maka terdapat pembatasan. Misalnya admin itu bisa mengakses admin dashboard atau dashboard yang hanya bisa dilihat oleh admin. Nah, guest itu tidak bisa mengakses halaman dashboard admin yang bisa diakses oleh role admin. Nah, selanjutnya itu ada jenis akses kontrol. Jadi, jenis akses kontrol yang umum digunakan itu adalah role based access control atau RBAC yang paling umum digunakan. Jadi, di role based access control itu biasanya akses diberikan berdasarkan role user. Contohnya, user dengan role admin yang boleh akses halaman dashboard atau admin, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada attribute based access control atau ABAC atau ABAC. Jadi, akses ditentukan berdasarkan atribut seperti jabatan, usia, lokasi, dan lain-lain. Contoh, hanya dosen dengan jabatan rektor dan lebih dari 5 tahun pengalaman yang bisa akses fitur tertentu. Contohnya seperti itu. Nah, di kasus kita menggunakan Laravel Breeze. Nah, biasanya di Laravel Breeze itu kita menggunakan yang namanya role based access control atau RBAC gitu, yang paling umum digunakan. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah code dari Laravel Breeze dan kita akan mengujinya langsung. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait program yang telah saya buat. Nah, pertama-tama di sini saya mempunyai code dari roots dari websitenya. Di sini itu saya akan jelaskan. Jadi ada roots middleware out status sama dengan admin. Nah, di sini itu maksudnya itu adalah jadi ketika root middleware itu terautentikasi, maka bisa masuk. Tetapi ada kondisi juga, yaitu statusnya sama dengan admin atau bukan. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi yang harus jalan. Yang pertama dia terautentikasi, dan yang kedua dia statusnya itu harus sama dengan admin untuk bisa mengakses halaman yang ada di bawahnya atau routes yang ada di bawahnya. Nah, cara kerjanya adalah kita pertama-tama harus membuat sebuah middleware di dalam aplikasi Laravel kita. Nah, di sini saya membuat seperti ini. Jadi jika bukan out atau jika autentikasinya gagal atau terautentikasi user tapi statusnya itu bukan sama dengan admin, maka jalankan perintah yang ada di bawahnya, yaitu abort 403. Anda tidak memiliki akses ke halaman ini.
Jika bukan termasuk dalam kondisi ini, maka sukses atau return next request. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di roots-nya itu ada status yang isinya adalah admin. Jadi si status ini itu isinya adalah admin. Jadi si status kita ngirim parameter status sama dengan admin ke dalam middleware yang tadi kita buat, dan nanti itu akan masuk ke dalam sini parameternya. Jadi parameter yang tadi itu masuk atau dilempar ke dalam sini yang add status ini, yang variabel status ini, yang dollar status. Lalu ketika sudah dikirim, maka status ini mempunyai nilai, variabel status ini mempunyai nilai itu admin dan akan dipanggil lagi di dalam kondisi ini. Jadi ketika out user yang statusnya itu apa, kalau misalnya bukan sama dengan admin, maka dia akan di-abort 403. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat middleware-nya, kita itu harus mendaftarnya ke dalam kernel atau kernel PHP. Nah, kalau kita lihat di sini ada protected root middleware yang di sini namanya adalah status, yang isinya itu untuk memanggil middleware yang telah kita buat. Baru kita bisa pakai di dalam roots kita, seperti itu. Nah, langsung saja kita uji coba ke dalam websitenya. Nah, ini saya udah punya webnya. Sebelum itu kita akan cek dari tabel usernya yang udah saya buat. Jadi di sini ada name, ada email, ada statusnya yang paling penting di sini. Terus ada password yang sudah terhash menggunakan bcrypt di Laravel. Di sini juga karena kita menggunakan Laravel Breeze, jadi ada yang namanya email verified at. Jadi ini untuk memverify emailnya. Jadi emailnya itu beneran ada, beneran real punya orangnya yang login atau enggak. Jadi nggak bisa pakai email asal-asalan, karena nanti itu untuk mengirim berbagai notifikasi, misalnya kalau kita forgot password dan lainnya gitu. Nah, di sini kita punya akun yang namanya Sultan Alvarezi @gmail.com dengan statusnya itu sebagai admin. Ini status ini dianggap role ya, karena yang sudah saya buat di programnya seperti itu. Jadi status ini sama dengan role. Di sini kita langsung aja login sebagai admin. Passwordnya itu ini, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Jadi di tampilan adminnya kita bisa akses berbagai macam. Misalnya coba kita cek di bagian VS Code-nya. Kalau kita lihat di sini di Visual Studio Code-nya, kita itu bisa cek ini buat bahan baku, tambah bahan baku delete. Nah, di sini yang bisa kita cek itu adalah yang ini dulu. Jadi kita bisa ngelihat tampilannya, karena kalau misalnya post atau delete itu nggak ada tampilannya. Yang ada tampilan itu adalah yang root get ini. Jadi kita nanti akan nyoba buat bahan baku dan buat nama bahan. Kita balik lagi ke webnya. Di sini kita coba masuk ke ini, buat bahan baku. Kalau kita lihat yang tadi di bagian roots-nya, admin itu bisa akses ke dalam sini, yaitu buat bahan baku. Lalu admin juga bisa cek buat nama bahan. Nah, admin juga bisa masuk ke dalam page ini, itu tampilan ini. Nah, selanjutnya kita akan cek ketika kita masuk sebagai akun Guest. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada user biasa dengan email hmpstub@gmail.com itu mempunyai status kosong. Nah, kalau kita paksa masuk menggunakan akun tersebut, nah di sini terdapat tampilan juga yang berbeda. Kalau kita tadi lihat di sini itu ada buat tambah atau buat bahan baku tadi, itu kan tadi ada tombol di sini kan. Nah, itu juga saya terapkan di sini di access control. Jadi user dengan role bukan admin itu nggak bisa untuk memencet atau menekan tombol buat bahan baku, karena tombol tersebut itu akan mengarah ke dalam buat
bahan baku yang hanya bisa diakses oleh admin. Kalau kita force menggunakan link, itu nggak bisa. Di sini akan mereturn 403 Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Jadi ketika user mengakses dengan role yang bukan admin, itu maka akan ke return 403 kalau dia masuk secara paksa ke dalam page yang harusnya tidak dia masukin. Atau tadi kita bisa lihat itu ada buat nama bahan. Di sini user juga nggak bisa ngecek. Nah, begitu untuk pembuktian dari akses kontrolnya dari roots. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait tadi yang kenapa ada tombol yang nggak bisa dilihat oleh Guest. Di sini saya akan coba liatin di code-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang page yang tadi. Kenapa bisa ada tombol yang bisa dilihat oleh admin dan ada tombol yang nggak bisa dilihat oleh admin. Jadi di sini kita membatasi terkait fitur yang nggak bisa diakses oleh admin. Tidak bisa diakses oleh Guest, Nah, itu adalah baris kode ini 15 sampai 19. Jadi add can admin access, terus di dalamnya itu apa? Jadi yang bisa diakses oleh admin itu program atau kode apa? Nah, di sini kita menggunakan tag A atau link, yang mana untuk nanti ke dalam roots yang namanya buat nama bahan. Nah, buat nama bahan, kalau kita cek di rootsnya itu ada di bawah status admin. Maka dari itu tidak boleh ada tombol yang user atau Guest bisa lihat, padahal itu bukan untuk dia gitu. Jadi percuma ada tombol yang ketika dia klik tapi dia nggak bisa akses. Maka dari itu kita buat tombol yang hanya bisa dilihat oleh admin, yaitu tombol nama bahan ini. Jadi can admin sama dengan akses. Nah, caranya kita juga harus mendaftarkannya itu di dalam out service provider yang ada di dalam provider di sini, folder provider. Nah, di sini kita daftarin get define admin access. Nah, user status sama dengan admin. Seperti itu intinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video penjelasan terkait autentikasi dan akses kontrol dari saya. Nah, saya Muhammad Sultan Al-Fahrezi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan, dan jika ada kesalahan informasi yang saya berikan, maka saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Sultan Al-Fahrezi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.